silakan. Semuanya ada di sini ya Mbak ya? Iya, di Indonesia ya? Indonesia nggak punya. Itu dia. Ya tadi ya, Wahana Lingkungan Hidup, sahabat Wahana Lingkungan Hidup ini salah satu penyanyi yang concern sekali dengan lingkungan hidup ya Naya? Iya, tadi kita udah lihat videonya ya Reza ya, luar biasa. Boleh Tadi diceritain gimana, nggak sih Mbak, itu lagi apa, dalam rangka apa? Tadi kayak videonya ada beberapa ya, dan jadi basically gue menjalankan, pertama tadi ada tempat penyu, gue melestarikan penyu di Bali sudah 9 tahun. Lalu bareng sahabat, bareng Walhi, Wahana Lingkungan Hidup, sekarang kita punya sebulan sekali acara radio untuk mengenalkan isu-isu lingkungan ke anak muda dengan cara yang lebih seksi dan trendy gitu. Dan kita lagi banyak jalan proyek, ada reklamasi Jakarta, reklamasi Bali, Mataram, dan Makassar. Kali itu kalau nggak salah kita jalan turun ke Sungai Tohor yang kemarin. Itu pendampingan petani dan orang-orang yang ada di sana, karena pada dasarnya lahan mereka sering banget kan diambil sama orang yang tidak bertanggung jawab lah, korporasi dan privatisasi. Terus banyak sih, gue masih bekerja untuk buruh. Buruh tadi ada juga isu buruh, mewakili buruh Indonesia di 8 negara di dunia. 8 negara di dunia? Iya. Soalnya perbudakan, balik lagi karena lingkungan rusak, banyak orang nggak bisa kerja di rumahnya sendiri, akhirnya mereka bekerja di luar negeri dengan segala problemanya. Betul. Mau itu nelayan, mau itu menjadi apalah, segala jenis buruh gitu. Jadi emang pada dasarnya gue berpikir apa sih yang sebenarnya Indonesia nggak punya, semua bisa dikerjain di Indonesia gitu. Orang kita perlu menyayangi lingkungan kita, kalau bukan kita siapa lagi? Lo kan pengen lihat anak cucu kita masih bisa ngeliat kota-kota yang kita tinggalin sekarang kan gak rusak. Nah, sebenarnya Mbak Mela ini jarang sekali banyak penyanyi yang concern begitu terhadap buruh maupun lingkungan hidup, terkait dengan apalagi lingkungan hidup ini kan Mbak Mela ini sebagai salah satu sahabat Wahana Lingkungan Hidup ya. Yalah, lo bunuh diri karir secara nggak langsung. Seperti itu kah? Iya, album gue akhirnya berhasil akan keluar akhir bulan ini setelah 3 tahun kena pembungkaman dan bredel dan segala macam. 3 minggu lalu gue mau naik panggung, diancam itu manajemen gue, kalau dia masih naik kita bisa tembak di sini gitu. Nah ini dia Mbak Melani yang tadi Mbak Melani sampaikan di kawasan Riau ini ya? Ya, Tohor, Sungai Tohor. Jadi mereka itu orang kita berpikir sagu itu, kita berpikir sagu itu cuma ada di Indonesia Timur. Itu di Indonesia Barat, di Sungai Tohor tuh Riau kesana lah gitu. Dan mereka tuh sebenarnya sudah hidup bagus banget, mereka sagu mereka tuh mereka jual keluar negeri bahkan segala macam, dan mereka hidup dibabat sama pemerintah untuk jadiin sawit, padahal mereka nggak ngerti sawit di situ. Mbak Mel, kita mungkin berdua berpikir di sini apa sih yang membuat Mbak Mel ini sebegitu tertariknya sama lingkungan ini? Kenapa harus nggak tertarik? Ini rumah lo gitu. Gue nggak ngerti kenapa lo harus mikir 2 kali untuk rumah gue peduli apa enggak ya. Gini, ibaratnya lo dikasih rumah, ibaratnya lo dikasih tiba-tiba dihadiahin orang, dihibahin rumah gedong keren banget, udah mau isi-isinya, udah segala gratis dikasih, yang apa yang lo pengen semua ada di sana. Terus kenapa lo diemin ya? Padahal kan banyak gitu ya, artis-artis yang kurang concern begitu terhadap lingkungan hidup. Gue bukan artis pertama, gue cuma seniman. Kalau di sini soalnya kalau kamus Indonesia agak salah, artis tuh orang yang masuk TV. Mau bener mau nggak pokoknya masuk TV. Yang penting artis aja gitu ya Mbak Mel. Gue bersuara, gue berkarya, gue seorang seniman yang menggunakan suara gue. Gue sih seingat gue, ma bapak gue ngajarin tuh suara dipakai buat ngomong ya, mulut dipakai buat ngomong. Setuju. Dan gue nggak ngerti bedanya orang diem sama orang setuju. Karena kalau kita berpikiran kalau misalnya kita diam itu tandanya kita setuju. Menurut gue sih begitu. Iya. Artinya lu support semua hal jelek yang kejadian gitu. Jadi, dan sementara orang-orang kayak gitu, gue setiap hari hidup dengan petani dan nelayan dan segala macam, mereka yang terkena imbas apapun yang kita lakukan gitu loh. Nggak usah kita ngomong skala besar alam seperti ini, kita ngomong sehari-hari aja, menanam tanaman, sampah kita, apapun itulah, itu it's very daily, tapi ya kena imbasnya kita juga. Makanya gue nggak pernah ribut soal bu anjir pemerintah, kagak lo buang sampah masih berantakan, buang lo nanam pohon bener aja enggak, ya udah nggak usah ribut gitu. Nah kalau Mbak Melena ini udah berapa lama Mbak concern terhadap lingkungan hidup? Sejak gue memutuskan jadi orang Indonesia Pol dan melepas kewarganegaraan lain dan pakai gue 8 tahun lah. 8 tahun mulai berani akhirnya memutuskan dengan segala resikonya. Dengan segala resiko itu gue akan menjalani ini. Dengan segala resiko itu apa resiko-resiko yang tadi salah satunya tadi secara nggak langsung banyak produk akhirnya tidak mau bekerja sama, atau kalau sekarang gini lagi tur rokok gitu, paling banyak rokok tur gitu ya. Gue sekarang sangat pikir ada beberapa rokok karena gue tahu beberapa adalah penjahat alam tergede. Otomatis gue nggak akan ngambil itu gitu. Ya pembungkaman tadi, album akhirnya 3 tahun keluar album.
atau ancaman-ancaman gue mobil dirusak, gue diapain mah udah sampai sering dirusak? banget. Sampai seperti Iya. Dirusak. Itu tiga minggu lalu yang gue mau ditembak itu acaranya ada menteri lagi sebetulnya. Dirusaknya mobil dirusaknya seperti? Ya gitulah, biasalah dirusak. Oh my god. Itu yang paling berat adalah pembungkaman, Ya dan ancaman mungkin itu sempat pernah dapat, Mbak Mel? sering. Ancaman sering. Ya kayak sekarang gitu, gue hampir setahun lagi sulit untuk main pensi-pensi yang Jakarta karena dianggap kalau izin polisi itu katanya provokatif. Ya nggak apa-apa, kan gue muncul sama band-band lain featuringan tapi di semua pensi gue tetap ada gitu. Anak-anak Saidin, Sukamti gitu tetap gue lagi. Hai, gitu kan polisinya kesel. Gitu. Cuman ya untuk semua yang lo kerjain pasti ada risikonya. Yang jelas gue akan lebih sedih lagi kalau ternyata I said, oke gue nggak mau peduli. Dan one day pada saat gue udah tua, gue tahu kalau gue mulai mutusin untuk lakuin sesuatu ini nggak akan terjadi. Gitu. Oke. Gue mendingan gitu deh. Iya. Nah, Mbak Melani selama 8 tahun bergelut untuk menyuarakan lingkungan hidup begitu, Mbak. Apa sih yang sudah Mbak Melani hasilkan begitu dari selama 8 tahun concern terhadap Banyak lingkungan hidup? pembebasan lahan, banyak peraturan menteri yang berubah dan banyak yang pasti sih buat gue cita-cita gue kan di awal pengen bikin anak muda Indonesia tuh kayak di luar negeri ngomong alam, ngomongin hak, ngomongin segala macam tuh jadi kayak tren. Iya. Ya which is sekarang kan berhasil. Anak muda gerak, reklamasi lah, inilah pada bikin lagunya udah nggak takut lagi ngomong salah. Jadi menurut gue sebenarnya the campaign works. Kampanye berhasil dan yang pasti sih lo nggak akan bisa nularin apa-apa ke orang. Gue selalu nganggap diri gue virus. Ya lo kalau ketularan baik bagus, buat orang yang nggak suka gue, ya lo penyakit jadinya gitu. Gue virus aja bawa penyakit gitu kan, bodo amat. Tapi paling bener lo ngelakuin sesuatu jadi contoh. Jadi gue di sehari-hari juga ngelakuin itu. Kayak sampah gue di rumah gue full pakai biopori. Gue udah nggak bawa plastik ke rumah tuh udah tahunan. Gue udah bareng Walhi waktu itu berapa tahun bikin degradable plastik tuh udah tahunan yang lalu. Ya sehari-hari aja sih sebenarnya, kan lo nggak perlu ngomong skala negara. Kalau lo ngelakuin di rumah lo sendiri masing-masing aja, udah selesai urusannya. Dari diri sendiri, dari diri sendiri dan otomatis kalau lo ngerjain orang nyontoh. Betul. Instead of lo cuma ngomong. Gitu. Nah, kalau Mbak Melani berpikiran bahwa kita pengen seperti orang-orang di luar negeri begitu yang concern terhadap sampah dan juga lingkungan, melihat masyarakat Indonesia, kebudayaan masyarakat Indonesia ini seperti apa? Apakah masih perlu adanya edukasi dan juga sekarang sih udah lumayan berhasil ya, anak muda berani teriak dengan sosmed dan ini dan itu segala macam. Tapi memang sorry ya, maksudnya selama penjahatnya itu masih mereka juga yang bisa membuat peraturan, ya akhirnya pembodohan itu akan ada. Beberapa area kayak Indonesia Timur, gue baru menjalankan lagi 4 sekolah baru di situ. Itu area-area yang kalau gue mendarat terus bawa senapan gitu, bawa AK gitu, pemerintahnya cuek. Tapi gue bawa buku dan alat pelajaran, pemerintah panik. Karena memang ada area-area yang pemerintah tidak mau masyarakatnya jadi cerdas gitu. Karena pada saat mereka cerdas, mereka akan gampang akan susah dibodohi kan gitu. Iya betul. Ya mudah-mudahan pemerintah juga bisa nonton intermezzo ya, kan? Bisa dengar gitu. Dia mau diomongin depan mukanya juga nggak ngaruh. Nggak ngaruh Mbak Mel. Tapi udah pernah belum Mbak Mel? Udah pernah belum? Sering lo mau ngomong sama siapa deh gitu. Menteri langsung mau Pak Presiden juga udah. Ya udah kita aja ngerjain sing waras ngalah. Sing waras ngalah katanya. Yaudah, sing waras ngalah ya. Ini seru banget sebenarnya karena kita mungkin selama ini melihatnya apa ya? Oh iya yang namanya lingkungan ya udah itu mungkin udah ada bagiannya sendiri yang ngurus. Ternyata sebenarnya kita pun juga harus ambil andil di situ ya Zaya. Setuju saya, harus ambil andil. Betul. Kira-kira caranya seperti apa sih? Kita ngobrol-ngobrol lagi abis ini pemirsa, makanya tonton terus ya. Intermezzo, banyak info. Gak bikin kepo. Di bawah langit sore nan cerah, penuh dengan tawa, kita berdua melihat indahnya dunia dan sampah lagi. Hayo ngaku, masih suka buang sampah sembarangan. Bukan umur atau pendidikan yang tinggi yang bisa bikin orang disiplin buang sampah pada tempatnya. Anak-anak SD di Jagakarsa, Jakarta bisa jadi contoh teladan orang yang peduli dan selalu buang sampah pada tempatnya. Apa yang membuat mereka disiplin? Game sampah. Ya, lewat alat edukatif ini membuang sampah jadi menyenangkan.
Biasanya yang dimasukin kayak botol-botol bekas botol minuman, bekas mie gitu. Gimana caranya? Kamu perlu membuang sampah pada lubang yang ditentukan. Saat sampah dilempar ke kotak, kita bakal dapat poin. Kita ingin bisa ada di sekolah-sekolahan game MS ini sebagai sarana pendidikan buat anak-anak. Karena kita ingin anak-anak tidak hanya pintar dari sisi akademis, tapi juga kita ingin anak-anak juga punya karakter yang kuat. Dan tujuannya adalah karakter yang kuat dalam melihat sampah, bahwa sampah itu ada tanggung jawab kita, sampah kita tanggung jawab kita. Nah, semakin banyak poin, semakin bagus hadiah yang bisa kita dapat. Ya pemirsa, dari sebuah game nih bisa menumbuhkan karakter anak agar lebih peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya itu saja, anak-anak yang tadinya main game kurang bermanfaat bisa beralih terhadap game yang lebih bermanfaat seperti ini. Dari Jakarta, Dini Rafiu, Sugi Cahyadi melaporkan. Si Dini main game apa tuh, Za? Game main sampah Game main katanya. sampah, wow. Ini sekarang sudah kita datangkan langsung yang buatnya pemirsa yang membuat game main sampah ini ya. Boleh deh kalau gitu. Boleh kita panggil main-main langsung ya. Dan Selamat langsung main-main. datang Mas Dede Nurdiansyah. Selamat datang Mas Dede. Halo, Halo, apa kabar, Mas Dede. Silakan Mas. Ya, silakan di sini Ya. boleh. Iya, Oke. Mas Dede itu ini tadi dia. ada game main sampah, ya. Iya. Itu sebenarnya apa sih gamenya itu bentuknya? Permainan ketepatan membuang sampah pada lampu yang menyala. Nah itu kalau sampahnya masuk ke situ dapat poin. Oh, dapat Oke. poin. Jadi mengumpulin poin, berlomba-lomba ngumpulin poin. Oh, jadi main tinggi-tinggian skor gitu ya? tinggi-tinggian skor Nah. konsepnya. Motivasi Mas Dede buat game main sampah ini apa sih Mas Dede? Balik lagi seperti yang tadi dibahas ya, kepedulian terhadap sampah itu masih sangat minim dan salah satu yang harus kita fokuskan adalah mental. Mental itu bisa dibangun dari kecil. Nah, makanya kita sasarannya anak kecil, kita coba merubah mindset anak dalam melihat sampah. Kalau dari kecil dia senang, malah dari kecil dia bisa dapat hadiah dari sampah, terus malah dapat prestasi juga. Mungkin ketika nanti dia besar, ya itu terbiasa oleh dia. Iya. Sampah itu harusnya dibuang pada tempatnya Iya, gitu iya. ya. Oke. Nah, kalau Mbak Melani ngelihat ada game main sampah ini gimana? Sebenarnya seru kalau sosialisasinya benar gitu, itu memberikan edukasi. Benar yang Mas bilang, orang kita kebanyakan diajarin orang tua, dan kita kan ada di budaya yang kalau nanya tuh kurang ajar, nanya tuh nggak boleh. Banyak orang tahu sesuatu karena disuruh. Lo kenapa harus buang sampah? Ya emang harus gitu kan, atau daripada sama kayak Sid bilang, takut ada polisi. Tapi lo nggak ngerti hubungan ruginya lo sendiri kalau lo nggak buang sampah dengan benar gitu kan. Jadi emang benar gitu, harus dikasih pengertian sehingga mereka ngerti sendiri, oh gue emang harus buang sampah pada tempatnya, karena kalau enggak kerugiannya bukan cuman ya daripada gue dimarahin nyokap. Oh iya, bukan benar. sesimpel Karena itu. bukan ketakutan-ketakutan gitu Nah, Mbak Melani. iya. Dan ngomong masalah game main sampah, itu di samping Mbak Melani sudah ada permainannya. Kalau gitu kita semua langsung ke sana aja ya. Kita mainan, Ayo Mbak Melani, kita main game main sampah game ini main dia. sampah ya. Boleh, ini boleh, dia. boleh. Caranya gimana nih Mas Dede? Gimana Mas Dede? Setiap anak yang main pasti punya akun ya. Oh. Pasti punya Harus buka akun dulu. Oke. Itu berdasarkan nomor NIS. Aha. Sebagai contoh. Nomor induk siswa ya? Ini nomor induk Oke, siswa. jadi memang ini di setiap sekolahan ada atau seperti apa Mas Dede? Sekarang baru ada di SDN 05 Jagakarsa. Oke, Makasih, baru satu Mas. sekolah ya? Baru satu sekolah. Oke. Misalnya Contohin, Mas, NIS-nya contohnya Nah, berapa? contoh ini, kalau ini satu ya, Satu. karena akun saya pribadi. Oke. Jadi lalu kita masuk. Masuk ini agak lama. Oke. Kita Kemudian main. play game. Nah, jadi ada level kecepatan, lambat, cukup cepat. Jadi nyalanya Cepat. lampu ya. Oke. Oh. Jadi kalau level 4 itu 1 detik, jadi harus ketepatan. Kita coba yang cepat, ini 2 detik. Oh kalau cepat tuh 2 detik. 2 detik. Nah, jadi nanti ada lampu nyala, itu yang harus dimasukkan. Nah, Nah, kalau ini lampu warna biru, biru, merah. Ah, Oh gitu. gue pasti kalah nih, lemot gue. Sama. Dapat Nah, poin Nah, lagi. Kakak lagi mulai Nambah lagi proses poinnya. pembuangan sampah nih Masukin pemirsa. lagi, poinnya nambah lagi terus. Oke. Oh gitu. Jadi akumulasiin terus. Oke. Ini jangan. Tapi untuk jenis sampahnya bisa sampah apa aja, Mas Dede? Sebenarnya sih sampah Masih apa sampah aja ya, kering tapi ini sekarang. karena kita mau punya program buang sampah menyenangkan, berhadiah dan prestasi, kita hanya
plastik aja yang bisa dijual karena kita kerjasama dengan yang dengan bisa bank didaur ulang. sampah Kecamatan Jagakarsa. Jadi Oke deh. Kalau gitu saya mau ekstra cepat, saya sama Mbak Melani berdua ya. Lo aja. Wah. Lo aja. Boleh, Mas. Pasangin Mas yang cepet banget. Cepet yang banget sedetik ya. itu. Yang sedetik ya? Ini pemirsa saya nyiapin sampahnya. Kan Reza pasti repot, aku Iya, pegangin bener. deh. Habis saya Nih. Mbak Melani saya tantang ya pemirsa ya. Agak iklan. Sangat cepat. Sangat Satu cepat. detik. 1 detik ya. Lama mikirnya. Itu dia lagi. Gue bilang juga apa? Itu udah Itu nyala. yang tadi. Ini enggak masih biru. Kagak, udah bikin merah. Ternyata cepet banget nih pemirsa ya. Gue bilang juga apa? Tuh. Terus Binsi. poin. Aduh, Tuh. Untung ada Nana yang bantu nih. udah habis. Ini mah kerjanya berdua lagi, Pak. diambilin. Ya, udah habis. Udah habis. Udah bersih. Ini dia skornya, Reza. Skornya berapa, Mas? Kelihatan nggak sih Pak ada Sebenarnya yang kumulatif, salah? kumulatif terus. Jadi oke, karena kan oke. perlombaan. Jadi kalau siswa Udah lo main kalah pokoknya lah. Tapi ini bukan masalah menang kalah sih ya, Mas. Iya, Tapi pada intinya juga olahraga juga nih sebenarnya Dan buang pemirsa. sampah itu fun gitu Iya, kan. bener. Itu poinnya gitu. Itu poinnya. Oke, poinnya. Nah, kalau gitu tadi saya udah, selanjutnya Mbak Melani ya. Jadi Nggak habis coba- sampahnya. sampahnya nggak ada. Sampahnya habis. Sampahnya udah nggak ada. Itu dia tuh pemirsa, jadi kalau misalnya mau diambil, dipetik gitu maknanya Iya. dari Mas Dede ini, yaitu dia yang namanya buang sampah itu bukan yang tadi Mbak Melani bilang karena takut dimarahin sama mama, papahnya, bukan, tapi karena mentalnya harus dilatih. Betul. Yang namanya sampah itu memang harus dibuang karena ya nggak baik kalau dia di sekeliling kita, gitu Oke. ya. Nah, Mas Dede, kita mau tanya-tanya lagi nih ya, masalah sampah ini baru ada di satu sekolahan. Iya. Rencana ke depannya? ya, mungkin masih karena kita juga berjalan individu ya. Ya mungkin kita menyisihkan uang untuk beberapa lagi kita bikin. Rencananya dua atau tiga unit Ini lagi. akan kita bikin lagi. Nah, Mas Dede ini modal sendiri? Masih atau- modal sendiri, iya. Udah Bikin pernah ada sendiri. obrolan belum dengan Pemprov atau Pemda pemerintah? kayak apa Iya. Saya bisa bikinkan yang lebih oke tampilannya gitu. Sejauh ini Bisa. belum sih, belum. Sejauh Belum ini ada? Belum ya. Oke, boleh nanti ngobrol sama Mbak Melani mungkin. Karena males liat muka gue. Ini perempuan lagi. Nah, Oke. ngomong masalah sampah, Nak ya. Iya. Ada Nana punya informasi ya, Nak ya? Iya, ini di Bali nih Reza. Kita ada Ya. informasi mengenai masih soal sampah pemirsa, namanya ATM sampah ya. Selain yang kalau yang ini mungkin bisa lewat fun gitu. Nah, tapi kalau yang ini kita bisa dapat uang dengan cara buang sampah pada tempatnya. Berapa sih yang bisa kita dapetin dari buang sampah di Bali ini? Kita lihat sama-sama ya. Siapa yang mau buang sampah dapat uang? Serius. Di Bali, kalau kita buang sampah di tempatnya bisa dapat uang. Seru ya? Ide unik ini hasil dari gagasan Ida Bagusrai yang bikin mesin ATM sampah. Jadi siapa aja yang buang sampah sembarangan, di sini bakal dapat uang. Kebetulan ada beberapa pihak swasta ya yang menawarkan hal demikian yang sangat mempermudah sekali dengan adanya teknologi ATM seperti ATM ini. Jadi orang ini mungkin ya kita harapkan lebih tertarik dan juga pembayarannya kan lebih sangat mudah ya. Itu nanti dia cash. Mesin ATM sampah langsung diserbu masyarakat. Siapa yang gak mau coba? Dapat bersihnya, terus dapat juga uang. ATM sampah ini tersebar di 25 titik di Bali. Ada di pasar, rumah sakit, sampai terminal. Yuk galain hidup sehat dengan membuang sampah pada tempatnya. Dari Denpasar, Bali, Sultan Ansori MNC Media memberitakan. Nah, itu Kurang dia lebih tadi. mirip ya sama Mas Dede ya Mas ya. Ya, Iya. mirip. Iya. Itu tadi ATM sampah. ATM sampah. Tadi Mbak Melani juga sempat sebenarnya asuransi sampah juga ada. Sudah ada, Ada. Mbak? Kalau nggak asuransi salah itu sampah. pertama di Malang ya pas Surabaya ya. Ada jadi emang sudah dibuat macam-macam gitu. Ada yang ada kalau nggak salah program yang bikin lo bayar kesehatan dengan bawa sampah. Jadi dulu diperiksakan, ada beberapa dokter yang bekerja sama untuk lo bisa berobat jadi dengan membawa sampah. Dengan bawa sampah aja bisa berobat tanpa perlu kartu-kartu sebenarnya Iya. ya. Tanpa perlu kartu-kartu, Oke. betul. Banyak kok sebenarnya program sampah yang sudah
dijalanin di mana-mana. Tapi basically kalau lo sendiri tidak ngerjain di rumah, Iya sih. itu gitu. Kita penyumbang sampah terbesar tuh sekarang rumah tangga ya, Rumah tangga. bukan industri lagi loh, rumah tangga gitu. Jadi plastik terutama. Iya. Nah, Oke. kalau Mas Dede ini kan kabarnya rencananya juga hampir seluruh sekolah ini baru satu sekolah Baru satu. begitu ya. Respon dari pihak sekolah maupun para murid-muridnya itu seperti apa sejauh ini? Senang nggak sih mereka, Mas? Ya alhamdulillah senang. Alhamdulillah senang ya. Malah ada yang bawa sampah dari rumah satu Oh, plastik. niat gitu ya berarti ya. Lihat ya, biar banyak poinnya kan dia masukin lah semua gitu, Mas. Iya. Nah, terus tadi juga katanya Gemen Sampah ini juga dapat hadiah. Dapat Ya Hadiahnya kalau apa? akumulasi tertinggi gitu, angka terus Kita nggak memberikan uang tapi memberikan kelengkapan sekolah aja. Oh, perlengkapan sekolah. seragam, bola. Oke. Kadang itu memang Sepatu. dicari Iya, mereka ya. betul. Iya. Jadi Kayak pasti tas-tas ada yang baru Dan gitu uangnya ya. itu kita jual sampah ke bank sampah. Oh. oke ya untuk recycle ya Iya. jatuhnya ya Oke, benar. oke. Oke, baik, Nah, kalau baik. tadi Mbak Melani saya tantang katanya ada sampah. Gua Sekarang bisa. udah ada Aku bantuin sampah. lagi, aku bantuin Udah lagi, ada Mas. sampah ya. Ayo aku bantuin lagi. Mas, tadi saya ekstra cepat, Mbak Melani boleh nggak lebih Orang tuh cepat kalau lagi dari niat saya? banget jahatin orang begitu ya. Ayo. Nah, ini dia. Boleh Mas? Sangat cepat Sikat, ya. Mas. Siap Mbak Melani. Siap. Nih Sikat. aku bundel-bundelin. Mana nih lampunya tuh kan gue kan Tiga, tolol nih. dua, Gue satu. tolol habis asli. Gak ada lampu nyala. Nih. Sini gue mau ngalahin. Nggak mau kalah loh ternyata. Gak Mbak mau, Mirza. mau kalah habis. Thank you, ayo dong cewek. Oh iya. Kita buang-buang tim aja cewek kemana aja. Kita buang aja kemana aja, yang penting habis. Udah gak penting. Yang penting habis. Cepet Dapat buang. poinnya banyak. Iya kan? Pokoknya lo yang merah ya. Oke. Oh, kalau ini mereka kerja sama sesama wanita, mentang-mentang sebentar lagi hari Kartini loh. Lo yang merah pokoknya. Tuh kuning nyala terus, kuning nyala terus. Isi 3 sekalian. Oh iya benar. Iya benar. Oh, ada 4.000. 4.000 kan? Yeay, yeay, yeay. Mana nih yang merah? Wajar ya, kalau mereka wajar sih menang karena berdua. Kalau saya kan sendiri. Ya iya nggak apa-apa lah, Za, nggak apa-apa. Ikhlas. Ini kan bukan Oh, masalah ikhlas. skor. Yang penting funnya itu yang Iya. dicari. Setuju. Dan sampahnya juga sudah tidak ada lagi. Gak bisa tulis ya Mas Melani gitu. Bikin akunnya, Pak. Bikin akun ya. Bikin akun ya. Oke, Berarti nanti pemirsa. dapat hadiah kalau Mas Dede kalau misal menang Mbak Melani katanya. Betul sekali. Nanti kita balik lagi. Kita masih Ya. mau bahas sampah lagi yang pastinya bermanfaat sekali untuk Anda, khususnya ini sampah rumah tangga. Nanti seperti apa? Makanya terus di Intermezzo banyak info. Gak bikin kepo. Tahukah lagu yang kau suka? Tahukah bintang yang kau sapa? Tahukah rumah yang kau tuju? Itu